mengkritik, ya, tapi mereka tidak masuk pada substansi dari kritikannya. Nah, ini yang menjadi penyakit yang sering kita lihat saat ini, gitu kan. Yang penting kalau ada program pemerintah itu seperti pokoknya harus salah, harus dikritik, ya. Atau orang-orang yang punya kepentingan, ya, yang bisa menguasai hajat hidup orang banyak dengan monopoli, itu terganggu. Mereka nggak mau itu ada, makanya ya muncullah, ya, kritikus, ya, pengamat-pengamat, ya, gitu ya, yang memang tujuannya bukan untuk mengkritisi program pemerintah, tapi untuk menggagalkan. Kalau kita jalan, kita melihat banyak orang jualan pecel lele. Segitu banyak orang jualan pecel lele, nggak ada tuh berpikiran bahwa gara-gara pecel lele ini pecel lele satunya yang satu bisa mati, gitu kan. Kita lihat ke pasar tradisional deh, ya. Pasar tradisional yang jual sayur bayam bukan cuma satu tempat, 1M-nya tetap, cuma di split, ya, agar supaya punya manfaat yang lebih baik daripada cuma satu program, tapi efeknya tidak bisa lebih luas. Halo kawan-kawan, teman-teman, dan sahabat-sahabat semua. Seperti biasa bersama kita di program Persepsi. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan topik terkait Koperasi Desa Merah Putih nih, Bang. Nah, koperasi atau KDMP. KDMP ini kan diproyeksikan dapat membangun perekonomian desa. Namun di tengah jalan ini banyak masukan, banyak kritik, dan juga sesuatu yang gimana caranya program ini dapat berjalan dengan baik, sehingga banyak masukan, banyak kritik yang dilontarkan berbagai kalangan. Nah, terbaru ini kan pemerintah mentargetkan ada sekitar 40.000 KDMP yang dibangun nih, yang berhasil berdiri dalam waktu cukup singkat lah, karena anggarannya kan besar. Nah, ini ada yang menuding bahwa pemerintah ini lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Menurut Bang Teddy seperti apa nih? Ya, makasih ya Mas Habibi. Itu kan tudingan orang, ya. Padahal kalau kita melihat dari kacamata yang berbeda, ini mengejar kualitas bukan kuantitas. Kadang-kadang kan penonton itu biasa lebih pintar daripada pemain, ya dong. Nah, tapi intinya dari hal ini adalah siapa yang mau didengar. Ya, pertanyaannya apa kritikan mereka yang sebenarnya bisa masuk pada poin yang bisa memuluskan tujuan dari dibangunnya KDMP ini. Itu kan sampai detik ini nggak ada, ya. Semuanya hanya di kulit mengkritik, ya, tapi mereka tidak masuk pada substansi dari kritikannya. Nah, ini yang menjadi penyakit yang sering kita lihat saat ini, gitu kan. Yang penting kalau ada program pemerintah itu seperti pokoknya harus salah, harus dikritik, bahkan bukan hanya kritik, gitu kan, bahkan ada yang sampai bilang ini produk yang gagal, gitu kan, sedangkan mulai aja belum, gitu. Nah, ini yang selalu saya lihat bahwa polanya sama, ya, bukan hanya urusan KDMP aja, tapi setiap program itu selalu dihujani dengan hal-hal seperti itu, yang memang tujuannya tidak menginginkan, ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Tujuan mereka itu adalah tidak menginginkan ekonomi desa atau ekonomi yang menyentuh langsung ke masyarakat itu terjadi, karena ini sangat membahayakan bagi orang-orang yang biasanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi aja, artinya mereka ingin menguasai saja, mereka tidak ingin agar supaya ekonomi ini berjalan sesuai dengan, ya, amanat Undang-Undang Dasar 45 kita, gitu kan, di mana masyarakat itu bisa terlibat di dalam menjalankan program dan ekonomi dari sebuah negara, gitu.
Oke, nah ini ada juga masukan ini dari pengamat ini menyebut kalau ke depan ini Kopdes mangkrak, siapa yang bertanggung jawab? Belum lagi model bisnis yang dijalankan Koperasi Desa Merah Putih ini itu masih tanda kutip agak samar. Kalau desa harusnya kan sudah ada Koperasi desa sebelumnya, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Tapi kenapa saat ini malah berdiri Koperasi Desa Merah Putih? Bagaimana dengan nasib Koperasi Desa atau BUMDes atau dulu ada KUD juga? Ya, jadi gini, pengamat-pengamat itu seharusnya mereka di zaman sekarang ini tidak mengendarai mobil, ya, tapi tetap mengendarai kuda. Karena mereka tidak mau ada perubahan gitu. Pokoknya yang mereka kenal bahwa transportasi itu adalah kuda, maka harus pakai kuda sampai sekarang gitu. Nah, kita harus melihat begini nih. Ini kan berjalannya zaman, pasti semuanya ada perubahan. Ya. Semua ada peningkatan. Selama ada koperasi desa, ada KDMP apa segala macam ya, ada dana desa, itu masih membicarakan urusan desa. Ya. Dia lupa ya, mereka lupa bahwa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah tujuannya untuk desa, untuk masyarakat. Sesimpel itu kita melihat bahwa semua judul yang mereka sampaikan itu tetap masih ada desanya. Koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, terus KUD, kan desa semua. Ya. Nah, di mana ini kan pembiayaan tetap dari APBN, gitu kan. Tentu tujuannya untuk desa. Ada program yang buat menguatkan, kenapa harus dipermasalahkan? Ada nggak dari mereka yang mempermasalahkan, misalnya, ini sudah berjalan dengan baik. Yang ada sekarang apa? Kita bisa lihat ya, untuk dana desa, seberapa banyak orang komplain, mengkritik, ya. Wah, dana desa katanya dipakai buat ini dan itu segala macam, diselewengkan dan segala macam. Lalu ada program, ya, yang menguatkan itu gitu, menguatkan agar supaya dana desa itu tidak diselewengkan, dana desa itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat, dan masyarakat bukan hanya sebagai pembeli tapi pelaku dari bisnis ini gitu. Nah, kenapa mereka tidak mempermasalahkan? Ternyata dengannya ada program baru ini itu bisa membuat hal-hal negatif kemarin itu bisa terdegradasi gitu. Kenapa nggak ada itu? Mereka hanya melihat di satu kacamata, wah, kalau ada program ini terus ada program yang lebih baik lagi, maka yang lebih baik ini tidak boleh karena sudah ada program sebelumnya gitu. Nah, ini inilah kita melihat pengamat-pengamat kita itu sebenarnya orang-orang yang penting ngomong, ya. Yang penting ngomong, mereka lupa bahwa semua program itu adalah program desa. Dan mereka selama ini juga tahu bahwa ada masalah dengan program sebelumnya misalnya gitu kan. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan yang program sebelumnya dan malah mendukung program yang ini? Coba bayangkan, program yang ini belum jalan, itu yang saya bilang, ini orang-orang yang bicara ini adalah orang-orang yang tidak mau program ini itu berjalan, sehingga bisnis itu ada di masyarakat bawah gitu. Kenapa mereka nggak mau? Ya karena mereka terganggu, ya. Atau orang-orang yang punya kepentingan, ya, yang bisa menguasai hajat hidup orang banyak dengan monopoli, itu terganggu. Mereka nggak mau itu ada, makanya ya muncullah kritikus, pengamat-pengamat gitu ya, yang memang tujuannya bukan untuk mengkritisi program pemerintah, tapi untuk menggagalkan. Lu bayangkan, belum mulai aja sudah dipertanyakan bagaimana kalau gagal. Nah, itu kan
orang-orang kalah gitu, orang-orang yang cara berpikirnya lemah gitu. Dia harusnya nggak hidup. Iya. Pengamat-pengamat itu harusnya nggak hidup, karena ketika dia mau berusaha, dia sudah mengatakan usaha ini nggak bakal bisa gitu kan. Nah, kenapa mereka tidak mempraktekkan ke diri mereka sendiri, malah sibuk menuding pemerintah gitu kan, bahwa ini bagaimana kalau sampai nggak jalan? Gagal. Bagaimana? You sudah begitu pesimis gitu untuk sesuatu yang belum berjalan dan untuk sesuatu yang memang tujuannya untuk kepentingan masyarakat, khususnya kalau kita bicara desa. Ya masyarakat di desa gitu. Kalau ini kan yang dipermasalahkan model bisnisnya Bang. Jadi kalau misalnya jualan nih kayak toko kelontong, itu kan sudah ada toko Madura yang di mana-mana tuh. Terus ada juga Alfamart, Indomaret. Nah, koperasi desa ini mau nyari pasar yang kayak mana lagi? Nah, begini, pertama para pengamat dan kritikus itu cari tahu mereka itu pelaku nggak di lapangan. Ya, saya yakin 1000% mereka bukan pelaku. Mereka hanya orang-orang yang disuruh bicara gitu. Ya, jadi mereka cari makan dari bicara, bukan dari melakukan pelaksana ekonomi. Logika aja begini nih. Kalau kita jalan, kita melihat banyak orang jualan pecel lele. Segitu banyak orang jualan pecel lele, nggak ada tuh berpikiran bahwa gara-gara pecel lele ini pecel lele satunya yang satu bisa mati gitu kan. Kita lihat ke pasar tradisional deh, ya. Pasar tradisional yang jual sayur bayam bukan cuma satu tempat, yang jual ikan bukan cuma satu tempat, begitu banyak, dan nggak pernah ada masalah. Orang yang jual gorengan, ya, atau kita jangan berpikir itu deh, yang lebih tinggi kita berpikir. Coba lihat di kita sebutkan minimarket, Indomaret, Alfamart. Bahkan Indomaretnya sendiri itu cuma jarak seberapa puluh meter ada Indomaret lagi, gitu, dan hidup gitu. Makanya mereka ini bicara ya untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Kita membicarakan soal ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat itu bukan seperti matematika. Kalau dia cara berpikir begitu, maka seharusnya di sebuah daerah, di satu daerah, atau jangan jauh-jauh deh, kita di satu lingkungan RT lah, ya, atau di RW, ya, satu lingkup RW, maka yang boleh jualan pecel lele harusnya cuma satu, nggak boleh yang lain. Yang jual gorengan harus satu. Yang jual ikan harus satu. Tapi apa yang terjadi? Setiap kita kalau kita pulang, kita melihat ada warung rokok atau warung kopi. Di sana ada warung kopi juga, ada warung rokok, dan itu nggak ada masalah. Hidup bertahun-tahun gitu. Iya. Nah, makanya saya bilang orang-orang pengamat, kritikus ini, pekerjaan mereka bukan pekerjaan di ekonomi, pekerjaan mereka adalah pekerjaan bicara. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membicarakan hal ekonomi. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, mereka bukan orang di lapangan, bos. Tidak pelaku. Bukan pelaku dan bukan orang yang di lapangan. Saya bukan pelaku ekonomi. Maksudnya saya bukan buka usaha lele, bukan usaha kedai kopi. Tapi saya tahu ya begitu banyak kedai kopi yang tersebar di beberapa tempat dan semuanya hidup gitu. Ya. Atau kita mau lihat di mana lah, misal ke daerah gitu kan, ya, jangan kita ke Bandung deh, ya, di kota Bandung, itu dari ujung ke ujung itu kafe hidup dan tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Kenapa untuk urusan ya desa misalnya hanya dua usaha aja itu sudah jadi permasalahan gitu. Padahal dua usaha ini adalah saling menopang, gitu. Ya, makanya saya bilang kita jangan berpikir jauh-jauh, kita berpikirnya sesimpel itu. Kita melihat bahwa programnya masih program desa. Ya. Jadi pemerintah melihat daripada dana yang di sini dapat laporan banyak dikorupsi dan segala macam, bla bla bla. Ya kenapa tidak kita manfaatkan untuk program yang baru ini, gitu kan? Dan kecuali programnya itu dananya itu dipakai buat program
kota misalnya gitu ya. Oke. Iya, Oke, iya, you iya. bisa bicara lah. Tapi ini program duitnya segini, ya, tetap segini. Tapi dan tetap dipergunakan untuk di desa. Jadi masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Iya, iya, iya. Apalagi koperasi Desa Merah Putih ini, itu ya kita masyarakat juga harus lihat bahwa yang terlibat di sana itu adalah masyarakat sendiri gitu, gitu kan. Tapi ini pengelolaannya kan tidak semerta-merta sepenuhnya desa, Bang. Ada SPPI, ada Agrinas di situ kan. Kemarin sempat ramai juga sarjana penggerak yang direkrut itu. Lah itu kan yang bagian pengelola. Jadi tidak sepenuhnya ini perangkat desa yang bakal mengelola KDMP ini. Pertanyaannya saya begini. Di sebuah tempat ya, di daerah industri, apakah yang bangun yang bangun pabriknya itu masyarakat desa? Belum tentu, enggak juga mungkin. Enggak. Iya. Tapi dari pabrik itu akhirnya tenaga kerja. Ya, dampaknya ke desa. Dari pabrik itu akhirnya orang membuka usaha-usaha untuk menopang pabrik itu. Nah, kalau koperasi KDMP gitu kan, dari koperasi itu ya, yang seperti minimart itu ya, itu masyarakat bisa UMKM bisa lakukan di situ gitu kan. Masyarakat bisa ada kerja di situ. Jadi bukan seperti harusnya karena di desa yang bikin orang desa, nggak begitu juga kita berpikirnya. Kalau kita mau berpikir begitu, ya harusnya disamaratain. Itu di industri nggak boleh harus ada orang luar dibangun. Harus orang sendiri. desa situ yang bangun. Begitu cara berpikirnya. Iya. Makanya kan saya bilang orang-orang pengamat-pengamat, kritikus ini itu orang-orang yang memang disuruh untuk bersuara negatif terhadap program pemerintah. Ya, disuruh, saya bilang. Kenapa? Karena kalau mereka tidak disuruh, mereka nggak mungkin akan berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena pendapat mereka adalah pendapat yang tidak sesuai fakta di lapangan dan mereka tidak mengerti gitu. Itu makanya saya bilang, kalau memang dia cara berpikirnya sehat dan pengamat-pengamat ini adalah orang yang mengerti, harusnya dia mulai mempermasalahkan kenapa itu ada orang jualan gorengan ya di satu wilayah ada 4, harusnya begitu. Orang kita lah ya, kita ini bukan orang yang selalu makan di tempat yang mewah. Lah ya. Kadang-kadang di pinggir jalan pun kita lakuin. Tapi kita bisa melihat bertahun-tahun orang jualan pecel lele, pecel ayam, bisa menghidupi anak istrinya, ya, menghidupi keluarganya, walaupun kiri kanan sampingnya itu ada yang jualan gitu, yang sama gitu. Iya. Oke Bang, nah ini kita lanjut terkait anggaran ini. Anggarannya ini kan cukup besar dalam pembangunannya saja ini udah habis miliaran gitu kan. Tuh. Nah itu memotong dari dana desa. Kira-kira gimana tuh? Karena yang lola bukan sepenuhnya desa, tapi dari anggaran desa. Kita mau menghidupkan pengelola atau menghidupkan masyarakat desa. Masyarakat desa. Ya. Jadi masyarakat desa itu nggak penting siapa yang mau kelola. Misalnya nih, dana desa yang kelola siapa waktu itu? Pemda kan? Desa. Tujuannya buat siapa? Buat masyarakat kan. Nah sekarang anggaplah karena pemerintah bilang ya udah, kalau begitu daripada ini banyak kebuang, banyak yang dipergunakan tidak benar, ya udah kita masukin ke misalnya KDMP gitu. Gak ada masalah kan? Yang kita lihat outputnya untuk siapa? Kalau outputnya untuk pengelola, lain cerita. Berarti kan dana desa itu dipergunakan untuk membesarkan pengelola, bukan membesarkan masyarakat desa. Nah kalau misalnya dulu 1 miliar nih
ya. Akhirnya misalnya dari 1 miliar ini dilihat, oh ternyata sebenarnya cuma 300 400 yang bisa yang dipergunakan dengan benar. 600-nya akhirnya sia-sia misalnya ya. Ya udah kita alihkan ya untuk agar supaya lebih benar nih 600 jutanya. Masalahnya di mana? Iya. Karena 400 juta itu dipergunakan 1 miliar itu tujuannya untuk masyarakat. Dengan di split misalnya 400 untuk yang dana desa, 600 misalnya ya untuk KDMP, tetap 1 miliar kan? Tetap nggak? Tetap. Hanya peruntukannya yang peruntukan untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang bilang dana dipotong, berarti cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya adalah dana desa untuk kepentingan pengelola, bukan untuk kepentingan masyarakat desa. 1M 400-nya dipakai untuk masyarakat desa, 600-nya misalnya karena dipaksakan akhirnya terbuang nggak jelas ya, karena harus menghabiskan anggaran misalnya. Jadi lebih baik 600 juta itu benar-benar terpakai untuk kepentingan masyarakat. Artinya tidak ada pemotongan. 1M-nya tetap, cuma di split ya, agar supaya punya manfaat yang lebih baik daripada cuma satu program tapi efeknya tidak bisa lebih luas. Dengan di split jadi 2 program, efeknya lebih luas. 1M-nya nggak hilang, tapi efeknya lebih luas dapatnya. Terus di mana pemotongannya? Makanya saya bilang cara berpikirnya dilihat, tujuannya apa? Untuk membesarkan pengelola atau membesarkan masyarakat desa. Kalau mau membesarkan masyarakat desa, nggak ada pemotongan. Oke. Berarti kalau seperti ini, seperti itu ada juga nih Bang yang menuntut, karena ini kan duitnya negara nih. Laporan keuangan sama kinerja dari koperasi itu dapat diakses semua oleh masyarakat. Begini, tidak semua ya. Makanya kita itu ada berjenjang, ada yang namanya Badan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, semuanya ada administrasinya. Terus kalau sudah dipublikasikan, yang ada pro kontra. Yang satu mengatakan, oh udah bener, yang satu mengatakan tidak benar. Cara pandangnya juga subjektif semua, bos. Yuk ngasih misalnya nih ya, misalnya ada KDMP, dia menjual produk UMKM nih, atau dia menjual produk-produk, misalnya waktu itu saya lihat gas 3 kilo itu murah ya, cuma 16.000 kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, yang tadinya 20-an berapa lah ya. Nah, kalau orang menganggap itu nggak benar, pasti akan ada celah, ya. Akan ada celah yang mengatakan, wah nggak bisa nih, harusnya kalau mau 16.000, kenapa harus di koperasi merah putih? Kenapa nggak di toko kelontong misalnya? Atau langsung ke toko masyarakat, langsung gitu kan, di toko kelontongan masyarakat. Pasti akan begitu, nggak akan pernah bisa selesai, ya, nggak akan pernah. Makanya saya bilang tidak semuanya itu harus diikuti. Ya. Kenapa? Ini yang paling penting ya, karena masyarakat itu bukan orang yang diberikan kewenangan ya secara hukum untuk menilai benar dan salah. Nggak ada. Baik LSM, mau ormas, mau tokoh masyarakat, mau mahasiswa, mau aktivis, itu secara hukum tidak diberikan kewenangan di negara ini untuk menyatakan bahwa benar dan salah. Ya, yang ada nanti malah akhirnya peperangan opini. Untuk apa? Ngapain begitu? Yang penting sekarang dana desa itu, ya, dana dari APBN itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat di desa, di mana
ya. Kan tujuan Koperasi Merah Putih ini adalah bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Kan? Dan masyarakat itu bukan hanya sebagai pembeli tapi pelaku juga gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dilihat. Kalau mau kritik boleh. Kritiknya gimana? Oh, ternyata tujuan dari Koperasi Merah Putih ini tidak menggerakkan ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak ikut terlibat gitu kan, misalnya. Nah, itu boleh dikritik. Ini belum apa-apa sudah dikritik, sudah diminta laporan dan segala macamnya. Itu saya pikir aneh gitu ya. Kenapa? Karena kalau semua program pemerintah itu harus bisa diakses oleh masyarakat, ini bahaya. Ya. Bahayanya apa? Bukan hanya itu. Kalau bagi masyarakat umum sih pro dan kontra itu urusan benci dan tidak gitu kan. Ini kan masalahnya kalau diambil oleh negara lain data ini, ya. Mereka bisa mengukur kekuatan Indonesia loh, ya. Jadi kalau orang-orang yang minta itu selalu terbuka, itu bisa jadi orang-orang yang memang dibayar atau diperintahkan agar supaya data negara ini telanjang. Karena kalau sudah telanjang seperti itu bisa banyak sekali bisa dilakukan gitu kan. Jadi nggak perlu lah. Karena kalau ini dibuka, akhirnya nanti apa? Program lain dibuka, semua harus gitu, rusak ya. Kita begitu telanjang nggak bisa sebuah negara gitu memberikan data setelanjang itu pasti akan bisa dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar untuk bisa menilai Indonesia, mengukur kekuatan Indonesia dari situ. Makanya data itu sangat penting. Ya. Harus berhati-hati lah Bang ya. Ya pokoknya kalau untuk para pembenci itu hanya buat memuaskan dahaga mereka. Tapi bagi orang-orang yang memang tujuannya buruk bagi negara ini, itu bisa dipakai untuk mengukur ini loh kekuatan Indonesia loh. Dari data itu bisa mencari kelemahan dari dari ekonomi Indonesia gitu. Karena ini data langsung data masyarakat paling bawah. Ini sangat berbahaya. Dan kalau masyarakat melihat ada pengamat-pengamat, ada kritikus-kritikus yang minta itu data itu dibuka, itu fix ya, orang-orang yang punya tujuan buruk bagi negara ini. Itu nggak perlu diperdebatkan lagi, sudah pasti. Iya, harus waspada kita nih ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu nih Bang. Terus ikuti perbincangan menarik kami di program Persepsi episode selanjutnya. Salam.